Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 dari R014, ingin mempresentasikan tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Yang pertama ada pembukuan, pencatatan, perpajakan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali sampai pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan pada pasal 28 ayat 9 bahwa pencatatan meliputi atas data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, dan di dalamnya juga termasuk atas penghasilan yang berasal bukan dari objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan pajak dan bersifat final. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa jumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan adalah 600 juta rupiah setahun. Yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang memberi batas peredaran bruto wajib pajak orang pribadi dalam 1 tahun kurang dari 1.800 juta rupiah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Perlu diketahui bahwa biasanya pembukuan ataupun dokumen lainnya harus disimpan dalam waktu 10 tahun yang diberlakukan untuk wajib pajak di tempat kegiatan itu sendiri, dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukannya. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakan pembukuan. Sanksi tersebut antara lain, pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Yang kedua ada pemeriksaan perpajakan. Merujuk pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pemeriksaan pajak yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan memenuhi atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa kriteria wajib pajak yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP 3. Yang pertama ada indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut sebagai tax gap. Yang kedua ada indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Yang ketiga, identifikasi nilai potensi pajak. Tahap pemeriksaan pajak yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, pertemuan dengan wajib pajak. Yang ketiga, pemeriksaan di tempat wajib pajak atau pemeriksaan di kantor pajak. Selanjutnya adalah penyidikan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyidikan pajak atau penyidikan tindak pidana bidang perpajakan merupakan suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang kuat. Kegiatan penyidikan pajak juga sesuai dengan ketentuan UU Nomor 81 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namun, kegiatan penyidikan pajak merupakan proses penegakan hukum terakhir yang dilakukan DJP setelah sebelumnya melakukan kegiatan pemeriksaan, sebab bila wajib pajak dinilai pemeriksa melakukan kesalahan, wajib pajak dapat memperbaiki atau membetulkan pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan.
dalam pasal 44 ayat 2 UU KUP dan PP nomor 50 tahun 2022, kewenangan penyidikan pajak yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, ada sanksi perpajakan. Yang pertama, ada sanksi administrasi. Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam. Ada kurang bayar, ada lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Secara umum, sanksi pajak ini muncul karena wajib pajak, baik itu dalam bentuk badan atau perorangan, melanggar aturan pajak yang berlaku, di mana di setiap negara ada aturan dan ketentuan pajak sendiri yang memang harus dipatuhi oleh wajib pajak tersebut. Pembayaran tersebut ditunjukkan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan oleh wajib pajak terkait. Yang pertama, ada pembayaran denda. Jenis sanksi administrasi yang pertama ini merupakan denda. Biasanya sanksi ini diterapkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak khususnya pada masalah pelaporan pajak. Jadi denda ini akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, adanya ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan, atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan pajak yang ada. Yang kedua, ada bunga. Jenis pajak administratif selanjutnya adalah bunga. Ini biasa diberikan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa ketidaksiplinan khususnya dalam urusan pembayaran pajak. Yang ketiga, ada kenaikan. Jenis sanksi administratif yang terakhir di mana penerapan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dilihat dari segi material. Contohnya seperti membocorkan informasi yang salah dalam hitungan pajak yang dibayarkan. Sanksi kenaikan ini berbeda dari dua jenis sanksi pajak lainnya. Sanksi ini adalah sanksi untuk pembayaran pajak yang berlipat sesuai pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar. Yang kedua, ada sanksi pidana. Sanksi perpajakan ini merupakan sanksi pidana yang juga ditetapkan atau diberikan pada wajib pajak yang diindikasi telah melakukan pelanggaran sengaja atau tidak sengaja, terutama yang memicu tuntutan pidana. Tindakan yang disebut pelanggaran pidana sendiri bisa berupa manipulasi data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau penyembunyian data perpajakan. Penggelapan pajak atau tax evasion juga akan mendapatkan sanksi pajak pidana. Setiap orang yang memang tidak sengaja menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi datanya tidak benar, menimbulkan kerugian pada negara, maka sanksi pidana diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan kurungan. Orang yang tidak sengaja mendaftarkan diri agar tidak mendapatkan NPWP dan seterusnya diberikan sanksi pidana kurungan minimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali dari pajak terutang. Bagi orang yang sudah pernah mendapatkan sanksi pajak pidana pelanggaran yang sama sebelum 1 tahun setelah masa pidana sebelumnya, maka akan dikenakan kembali sanksi pidana 2 kali lebih berat dari sanksi pidana sebelumnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.